Putri salju tanpa telur, bisa awet berbulan-bulan. Buat stok untuk hari raya dijamin aman. Tak perlu khawatir berjamur meski tanpa bahan pengawet. Walaupun tidak menggunakan telur, teksturnya tetap ngeprul dan rasanya dijamin enak. Putri salju ekonomis cocok untuk jualan. Cara membuatnya cukup simpel dan mudah, hanya menggunakan 4 bahan sederhana dan ekonomis. Bisa jadi ide usaha yang bisa dikerjakan di rumah. Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di dapur saya. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu bahagia. Hari ini saya akan kerjakan 2000 pieces kue putri salju. Putri salju yang saya buat sengaja tidak menggunakan telur supaya kuenya awet berbulan-bulan. Selain tidak menggunakan telur, kue putri salju yang saya buat juga tidak menggunakan kacang. Meskipun begitu, rasanya tetap enak ya. Lebih terasa gurih susunya, tetap lembut dan ngeprul. Karena kue putri salju ini teksturnya ngeprul dan mudah hancur, jadi pesanan kali ini dikemas menggunakan toples. Di sini saya cuci terlebih dahulu toples yang baru saya beli sebelum digunakan. Untuk 2000 pieces putri salju akan dikemas menggunakan toples menjadi 50 toples. Ini bukan orderan satu orang ya, tapi ada beberapa warung yang order. Biasanya sebelum membuat kue, saya bilang dulu ke tiap warung bahwa besok saya akan membuat kue. Misalnya kue putri salju. Jadi warung mana aja yang mau pesan supaya sekalian dibuatkan. Berhubung teman-teman semua selalu minta contoh resep yang sedikit, jadi kali ini saya akan tunjukkan cara saya membuat kue putri salju dengan resep yang sedikit. Meskipun orderan kali ini lumayan banyak. Jadi kali ini akan saya tunjukkan resep 1/4 margarin dan akan menjadi kurang lebih 103 pieces. Kalau ukuran cetakannya sama dengan cetakan yang saya punya. Berhubung saya akan membuat 2000 pieces, jadi hari ini saya akan membuat 20 resep seperti ini. Toples-toples yang sudah saya cuci, saya tiriskan terlebih dahulu sampai kering. Jadi toples ini banyaknya 120 atau 10 losin ya. Tapi kali ini akan saya gunakan hanya 50 saja. Toples-toples ini saya beli secara online karena harganya lebih murah. Harga per piecesnya hanya 3.500 dan ongkos kirim untuk 10 lusin toples hanya Rp25.000 menggunakan kargo. Langkah pertama untuk membuat kue putri salju, saya sangrai tepung terigu hingga benar-benar matang. Tambahkan daun pandan saat menyangrai supaya tepung wangi. Karena menurut saya bau tepung yang disangrai kurang enak jika tidak menggunakan daun pandan. Untuk satu resep ini saya gunakan tepung terigu sebanyak 400 gram. Saya menggunakan wajan besar karena akan menyangrai 8 kg tepung terigu untuk 20 resep seperti ini. Selanjutnya siapkan wadah, kemudian masukkan margarin sebanyak 250 gram. Saya menggunakan margarin putih karena hasilnya kue lebih renyah
dan tidak ada rasa dan baunya. Tambahkan 2 saset susu kental manis. Sebelumnya saya sudah coba menggunakan susu bubuk dan hasilnya kurang bagus. Tambahkan 1 sendok teh garam, kemudian mixer hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan 200 gram gula halus, kemudian mixer kembali hingga tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata, masukkan tepung terigu yang sudah disangrai tadi, sambil diayak supaya tidak bergerindil. Untuk satu resep ini, tepung terigu 400 gram saya masukkan semuanya. Aduk adonan hingga tercampur rata dan menjadi kalis hingga mudah dibentuk. Setelah adonan kalis, ratakan di dalam tampah plastik, kemudian tutup dengan plastik sebelum diratakan dengan pinroll, supaya adonan tidak lengket di pinrollnya. Selanjutnya olesi loyang dengan sedikit minyak atau boleh juga menggunakan margarin. Kemudian cetak adonan sesuai selera. Saya menggunakan cetakan berbentuk bunga supaya beda dari kue-kue yang lain yang saya buat. Selanjutnya saya siapkan oven untuk memanggang. Panaskan terlebih dahulu dan gunakan api kecil supaya kue matang merata. Setelah oven panas, masukkan kue ke dalam oven lalu tunggu hingga kue mengembang. Setelah kue mengembang dan setengah matang, tukarkan posisi loyang supaya kue matang merata. Ini salah satu trik menggunakan oven tangkring ya, karena suhu oven tangkring kurang stabil. Setelah kue matang, keluarkan dari oven, kemudian tunggu hingga dingin, baru dipindahkan dari loyangnya.
Nah, seperti ini ya hasilnya. Dari 400 gram tepung menjadi kue putri salju sebanyak 103 pieces. Selanjutnya karena saya membuatnya banyak, kue yang sudah dingin saya tampung terlebih dahulu ke dalam wadah besar sebelum dikasih gula halus. Selanjutnya kue akan saya taburi dengan gula halus. Di sini saya pakai gula halus kemasan karena untuk taburan kue menggunakan gula halus yang digiling sendiri, hasilnya kurang bagus karena gampang menggumpal. Cara saya menaburi gula halus cukup seperti ini ya. Pertama, gula saya tuang ke dalam saringan teh. Lalu taburkan di permukaan kue yang paling atas terlebih dahulu. Selanjutnya kue yang paling atas yang sudah ditaburi gula saya kemas terlebih dahulu. Setelah kue yang sudah ditaburi gula saya kemas, kemudian saya taburi lagi kue yang di bawahnya. Seperti itu terus hingga semua kuenya selesai ditaburi gula. Kue saya kemas menggunakan toples ukuran 750 ml berisi 40 pieces. Berhubung kue dikemas menggunakan toples, saya jual dengan harga Rp20.000 karena ada tambahan biaya toplesnya. Baik semua, cukup di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.